Pada kesempatan ini kita akan coba membuat termometer digital ya, yang mana suhunya ditampilkan di display ya. Ini di sini muncul ya, suhunya sekian. Dan alat ini tersambung ke server ya, menggunakan MQTT. Ya, ini bisa kita lihat. Di sini ada pantauan grafik suhu secara real time ya. Ini yang menunjukkan bahwa suhunya saat ini adalah 29,3 dengan kelembapan 52 ya. Ini udah naik ya. Oh, masih 29,3. Kita akan coba kita panaskan ya. Kita akan pegang sehingga suhunya akan meningkat ya. Nanti kita lihat ya, kita pegang dengan tangan ini, maka suhunya akan naik ya, kelembapannya juga naik. Nah, ini kelembapannya naik dulu ya, suhunya 29,8, 30,2 ya. Ini kalau kita lihat di dalam grafik, kita akan melihat bahwa terdapat peningkatan ya. Jadi suhunya meningkat ya menjadi 31,3 ya. Ini kita tag sebagai sangat panas ya, di atas 30. Ini tadi kelembapannya naik. Setelah saya lepas dia turun ya. Ini ada di 70 ya. 69, 67 ya. Ini turun terus ya. 64. Kita akan coba juga mengendalikan ini ya. Jadi kita on kan ya. Ini LED-nya juga ikut menyala. Ini bunyi bip ya, karena suhunya masih di atas 30. Kita akan coba kipas ya, supaya suhunya turun. Ya, ini kalau kita amati suhunya akan turun ya. Ya. Udah di bawah 30 ya. Sehingga bipnya sudah tidak bunyi lagi. Oke, baik. Bagaimana cara membuatnya? Ini adalah rangkaiannya ya. Jadi kalau kita lihat di sini akan kelihatan dari D1 D2 menuju I2C ya, clock dan SCL dan SDA dari I2C. Kemudian di pin D5 ya, pin D5 ini menuju ke data dari ini DHT11. Lalu untuk pin D8, D7, D6 nya kita gunakan untuk mengendalikan LED ya. Ini. Langkah pertama kita akan belajar bagaimana merangkai bahan-bahannya ya. Jadi di sini ada node MCU ya, ada display, ada DHT11 dan LED ya. Jadi di dalam display ya, display ini kan ada 4 pin ya, SCL, SDA, VCC dan ground ya. Jadi untuk kaki SCL kita sambungkan ke dalam pin D1 ya. Lalu SDA kita sambungkan ke dalam pin D2 ya. Karena komunikasi I2C di dalam node MCU itu menggunakan pin D1 dan D2. Kemudian untuk VCC dan ground itu kita sambungkan menuju VCC dan ground dari node MCU ini ya. Jadi di sini ada 3V3 dan ground ya. Jadi ini nyambung ya, satu garis ini ya. Kemudian untuk
3 voltnya juga nyambung di sini ya, satu garis. Beberapa display menggunakan 5 volt ya. Jadi kalau tidak bisa jalan, Anda bisa menggunakan pin 5 volt ya. Di sini gambarnya nggak ada ya. Silakan dicek sendiri di dalam Note MCU itu di bagian sini itu ada pin 5 volt. Jadi nanti silakan kalau tidak jalan dengan menggunakan 3V3, Anda bisa menggunakan pin 5 volt untuk VCC. Kemudian ini ada DAT11 ya. DAT11 ini ada V, ada G, ada S ya. Ingat jangan terbalik ya. VCC disambungkan ke VCC, ground juga disambungkan dengan ground ya. Karena ada DAT11 yang groundnya di kiri, VCC-nya di kanan ya. Jadi kita harus melihat ya, DAT11 yang kita gunakan itu VCC-nya sebelah mana. Intinya VCC akan dapat ke pin VCC dan ground mendapat pin ground ya. Lalu untuk LED ya, LED 1, 2, 3 ini kita sambungkan ke dalam pin D6, D7 dan D8. Jadi kaki panjang mendapat pin digital 6, digital 7 dan digital 8. Untuk kaki pendek sama ya, menggunakan ground. Ini rangkaiannya seperti ini ya. Kemudian kita akan coba membuka ya codingannya. Jadi silakan ditulis ya codingnya seperti ini ya. Kita pastikan dulu kita menginstal lib ya, lib yang kita butuhkan. Di tempat saya menginstal ini ya, Arduino HTTP client, JSON ya, Wi-Fi 101. Ini enggak semua dibutuhkan ya. Ini ada Frit Liquid Crystal, ini saya install juga. Ada Frit MCP, ini saya enggak dibutuhkan ya. Lalu MQTT library, ini kita butuhkan. PN532 enggak ya. Ini digunakan untuk NFC, RFID ya. Karena kita tidak bekerja dengan RFID, maka ini nggak usah. Lalu ini Arduino JSON, Blink ini juga boleh ya diinstal. Terus DAT ini pasti ya, ini harus diinstal ya, DAT sensor library. Terus ESP MQTT client. Ini juga boleh diinstal ya. Terus PubSub client ya. Codingnya yang pertama kita menginclude dulu ya. Kita menginclude dulu dan mendefine beberapa variabel yang akan kita gunakan ya. Ini kita definisikan. Yang kita include ini ya. Kemudian saya mendefine bahwa DAT pinnya ini menggunakan D5 ya. Lalu untuk DAT type-nya menggunakan tipenya DAT11 ya. Jadi karena sensor yang kita gunakan adalah sensor DAT11. Lalu saya mendefinisikan beberapa variabel ya. Jadi SSID yang kita gunakan untuk hotspot ya, berikut password. Lalu MQTT server tetap menggunakan ini ya, reset revolusi-it.com. Lalu dengan menggunakan user USM password rahasia 234 ya. Di contoh ini saya menggunakan topik IoT kendali. Ini adalah status dari pin digital ya. Kemudian saya membuat beberapa variabel ya, yaitu Wi-Fi client, PubSub client ya.
Lalu saya membuat dua string ya. Satu ini adalah string untuk menerima message MQTT, yang message 2 ini digunakan untuk mengirim. Karena alat ini akan mengirimkan hasil pembacaan dari DHT11 menuju ke server melalui MQTT. Lalu ini callback ya. Callback ini kan akan dipanggil ya pada saat dia subscribe. Ini isinya seperti ini ya. Jadi pesannya seperti ini ya. Ini callback. Lalu kita perhatikan dulu. Yang pertama sebetulnya kita harus cek di setup dulu ya. Setupnya saya menyiapkan bahwa servernya ini ya, saya set MQTT server yaitu resetrevolusiit.com. Lalu pin modenya kita tentukan yaitu D3, D4 ya, D5 dan sebagainya ini. Lalu wire begin kita mulai. Ini adalah tujuannya untuk menulis ke LCD ya. Nah, lalu di dalam loop ini kita akan connect ke WiFi ya. Apabila status WiFi-nya tidak connect, maka dia akan connect ke dalam WiFi, yaitu memanggil function ini ya, connect WiFi. Ini ada di sini, ini. Yaitu WiFi begin, SSID passwordnya diisi ya. Terus kalau dia nggak connect, maka di delay sebentar, kemudian kita cetak titik terus ya, titik sampai dia WiFi connected. Setelah WiFi connect, di sini kita jalankan loop ya, client loop ini ya. Ini adalah untuk MQTT-nya ya. Jadi di dalam client loop ini dia akan menjalankan function ini ya, callback. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa di sini dia akan jalan terus ya. Apabila message-nya D0 sama dengan 1 dan sebagainya, dia akan merubah status ya. Statusnya jadi 1 ya. Kalau D0 sama dengan 0, dia statusnya menjadi 0. Dan seterusnya sampai pin 8 ya. Ini kita cetak di dalam serial. Ini sebetulnya nggak semua ya, karena kita menggunakan kendali LED-nya hanya dari 6 ya. Jadi boleh seperti ini ya. Yang atas ini boleh dihapus ya. Kemudian setelah dijalankan ya, tadi set server callback tadi udah, pin mode. Nah, ini wire begin. Lalu loopnya ya, loopnya ini adalah ada eksekusi pin. Eksekusi pin ini adalah untuk mengeksekusi atau menyalakan LED ya. Kemudian ada cek suhu dan print LCD ya. Ini melakukan pengecekan terhadap suhu dan dicetak ya. Caranya seperti ini. Ini ya. Jadi DHT, read humidity dan read temperatur. Ini di sini, kemudian kita set kursor, kemudian kita cetak suhunya sekian, kelembapan sekian. Lalu untuk cek suhu ini hampir sama ya. Ini tujuannya adalah untuk memberikan balikan ya. Jadi sebetulnya ini nggak usah di print juga nggak apa-apa ya. Kita komen aja ya. Memberikan balikan yaitu berupa temperatur dan humidity atau kelembapan. Lalu kemudian tadi setelah dicetak ya, dicetak dan diambil nilainya, maka dia akan publish ya. Jadi akan publish message. Caranya begini, atributnya kita set dulu, misalnya 100 ya, 100 karakter. Kemudian message to ya, message 2 dot to array atribut, 100 ya ini. Kemudian kita client publish
topiknya apa, atributnya ini tadi ya, yang apa, sudah kita setting ini ya. Lalu opsinya true. Ini adalah tujuannya untuk mengirim ke topik IoT / kendali ya, yang kita tentukan di awal ini ya. Oke. Kemudian setelah itu kita bisa validasi ya. Ini ada error atau tidak ya, coba divalidasi dulu. Oh, udah ya, udah done. Kemudian kita bisa flash ya, kita tancapkan. Jangan lupa kita siapkan WiFi kita ya, jadi kita bisa menggunakan hotspot tethering ya. Kita nyalakan dulu dengan SSID dan password rahasia 2023 ya. SSID-nya wireless 2023, passwordnya rahasia 2023. Anda bisa menggunakan sesuai dengan hotspot Anda. Hanya saja untuk MQTT Anda harus menggunakan ini ya, karena Anda harus terkoneksi ke reset.revolusiit.com, maka user dan passwordnya harus ini ya, OSM rahasia 234. Oke, kita flash. Sambil kita tunggu ya. Ya, ditunggu sejenak. Udah selesai ya. Setelah ini kita akan coba cek ya dengan menggunakan Mosquito Soup. Jangan lupa Mosquito-nya diinstal dulu ya. Kalau Anda menggunakan Windows atau Linux, silakan. Karena saya menggunakan IoT kendali ya. Terus hostnya reset.revolusi-it.com. Lalu usernya OSM, passwordnya rahasia 234. Usernya OSM ya, bukan user. Nah, masih salah ya. Reset usernya OSM. Nah, ini. Nah, kita akan menerima kiriman message ya di sini ya. Nah, dari message inilah yang nanti akan kita olah, kita tampilkan ke dalam tampilan web kita ya. Kita akan buka codingnya. Ada di IoT. Ini kita mulai ya. Kita mulai dari awal dulu. Saya stop dulu ya. Monitor ya, ini ya. Jadi ada beberapa file. Oh, nggak mau. Monitor.
ada beberapa file yang harus kita perhatikan ya, yaitu yang pertama index ya. Index ini saya hanya membuka 3 buah file lain ya, yaitu realtime 2 dan kendali HTML ya. Ini saya iframe. Kemudian file yang lainnya adalah ini ya, realtime ya, realtime.php. Ini ya. Jadi file ini melakukan monitoring suhu ya, dia mengambil data kemudian digambar ya. Saya membuat suara juga ya dengan menggunakan JavaScript beep ya. Jadi kalau suhunya terlalu panas dia akan bunyi beep. Nah, ini variabelnya kita tentukan dulu ya, value-nya. Kemudian saya mengambil datanya dengan menggunakan ajak ya. Jadi IoT monitor get data. Get data itu isinya apa? Kita lihat ya. Get data itu hanya ini ya. Jadi dia connect ke dalam database ya. Terus usernya apa, passwordnya apa, database-nya IoT ya namanya ini. Lalu kemudian di sini saya hanya melakukan ini ya, select bintang from suhu order by jam ya, limit 1, berarti mengambil data yang terbaru. Jadi kita tampilkan ya, ini balikannya berupa JSON ya, JSON jam dan suhu. Untuk ajak yang kedua juga sama, hanya bedanya dia tabel yang diambil adalah kelembapan ya, ini dilaporkan ke dalam realtime 2 ya. Jadi get data 2 ini adalah untuk melaporkan data ke realtime 2. Ini ya. Ini nanti silakan dibuka ya. Saya akan sertakan codingnya semua, silakan di-download. Kebetulan ini saya memberikan aturan kalau kelembapannya di bawah 30 maka dianggap kering ya, kering aman. Kalau 30 sampai 60 normal, lalu 60 sampai 70 dianggap mulai banyak uap air ya. Dia udah bunyi beep ya, lalu beep beep. Ini sampai 3 kali ya, apabila kelembapannya di atas 70 ya. Untuk suhu juga sama ya, suhu itu ada di dalam real time. Jadi ini kodenya sama, hanya saya ubah saja sedikit ya, nanti silakan disesuaikan atau dimodifikasi ya. Ini sehingga pada saat ini ya, ini kan kita refresh ya, dia akan jalan secara real time. Kita akan coba nyalakan kamera ya. Teman maaf ini displaynya nggak bisa kelihatan tulisannya ya, teman nggak apa-apa, kita akan coba panaskan ya. Jadi saya akan memegang ya,
akan pegang ini ya, saya pegang supaya panas ya. Tunggu semua. Ini karena bawahnya dingin ya. Ya maaf, ini ada yang kelupaan ya. Jadi ada satu script yang harus kita jalankan untuk mengambil data ini ya, yaitu script namanya ambil data. Nah ini ya, dia akan connect ke dalam MQTT, kemudian hasilnya diinsert ke dalam database ya. Jadi seperti ini ya penjelasannya. DB hostnya localhost, karena kan ini database yang menggunakan localhost. Lalu user passwordnya juga ini ya, IoT rahasia. Kemudian MQTT-nya connect-nya ke sini, ke risetrevolusiip.com dengan username OSM, passwordnya rahasia 234 ya. Topiknya IoT kendali ya. Ini lalu akan kita coba jalankan. Tadi belum bisa ya, berarti ya kita jalankan dengan menggunakan PHP. Ini baru di sini akan mengupdate ya datanya ya, sesuai dengan data yang dikirim oleh alat ya. Ini akan coba kita panaskan ya. Dan suhunya 29,3 ya. Saya akan coba saya panaskan, saya pegang, saya panas. Oh, goyang ya. Nah, di atas belasnya goyang. Ya, ini suhunya sudah mulai meningkat ya. Sudah 30,5, 30,8 ya tadi saya pegang. Saya akan coba saya pegang lagi. Kelembapan juga meningkat ya. Jadi di sini terlihat bahwa kelembapannya meningkat menjadi 61 ya. Mulai menurun karena saya lepas ya. 1,3. Saya akan coba dinginkan ya dengan menggunakan kipas angin. Ini saya kipas angin dulu. Nah, mulai turun ya. Ya, sudah di bawah 30 ya. Dan kelembapan juga sudah menurun ya menjadi 48. Ini kita juga bisa mengendalikan LED-nya ya. Jadi LED-nya ini bisa kita on-kan ya. Misalnya upgrade. Nah ini ya. Ini dia nyala ya, tiga nyala. Kita bisa off-kan juga.
agak ada delay karena bergantian dengan cycle mengirim suhu dan kelembapan. Baik, demikian tutorial kita kali ini. Untuk codingan Anda bisa download di alamat ini ya, http resetrevolusiit.com/iot ya, coding.zip ini ya. Bisa Anda download. Di sini akan ada tiga direktori. Yang pertama ini adalah codingan node.mcu kita ya, ini kita buka aja dengan menggunakan masing-masing ya. Nah ini codingannya yang tadi sudah kita bahas ya. Lalu ada MySQL, ini adalah untuk membuat tabel ya. Jadi nanti Anda harus membuat tabel yang isinya ada dua ya. Ini saya bukakan sekalian. Ini ya. Jadi cukup ada dua tabel. Yang pertama kelembapan, yang kedua suhu ya. Isinya cuma jam dan kelembapan. Jadi hanya mencatat data yang dikirimkan oleh perangkat. Ini nanti yang digunakan untuk membuat grafik. Ini sudah saya buatkan .sql nya, silahkan nanti dijalankan ya. Lalu yang ketiga adalah codingan untuk monitoring ya. Ini library-nya juga sudah saya include-kan semua ya, yang tadi kita bahas ya. Jadi ada indeks, ini isinya apa itu, nggak bisa ya, ini harus dibuka dengan menggunakan notepad ya. Ini tadi ya, isinya ini silakan nanti dipelajari ya. Jadi hanya beberapa file saja yang penting ya, yaitu ambil data, kemudian ini adalah library ya, Canvas.js, config ini adalah konfigurasi yang nanti di-include ya di dalam file yang lain. Ini library ya. Kendali ini di iframe oleh index ya. Jadi di sini ada kendali real time 2 dan real time. Nah, dari sini tampilannya adalah seperti ini ya. Jadi dia monitoring suhu secara real time ya, juga berikut peringatan apabila tingkat suhunya atau kelembapannya mencapai nilai tertentu, maka dia akan memberikan peringatan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Selamat mencoba.